Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini we're going to talk about GUI operations. This is the lesson which look at the language for giving and understanding instructions for using GUI. GUI itu graphical user interface kepanjangannya. Yep. Seperti ini ya. This is kinds of Windows desktops, buttons, icons, and menus, and other elements which most programs use to communicate with the users and accepts input from them. Gitu. So as you can see, this is a picture of a desktop computers, and let me ask you a question like this. What different things can you do to a window desktop? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoperasikan sebuah layar Windows? Yang pertama tentunya we can resize it. We can resize, ukurannya bisa diperbesar, bisa diperkecil, layarnya bisa dikecilkan, bisa diperbesar. Dan we can remove it. We can remove some icon, we can remove some files, ya kan? Dari layar kita bisa pindahkan, kita bisa hilangkan. We can open it, kita bisa buka menunya, kita bisa buka filenya. Terus we can close it, kita bisa tutup juga. And we can make it bigger, kita bisa perbesar kalau kita mau melihat layar tertentu, icon tertentu. And we can also make it smaller, kita juga bisa membuatnya jadi jauh lebih kecil. Berikutnya, we have an activity here. You need to match these words, pasangkan, ini ada beberapa kata di sebelah sini 1 sampai 12 dengan A to L, ini huruf A, B, C, D sampai huruf L, huruf L-nya ada di sini ya. In the screenshot di layar ini untuk memasangkan istilah-istilah yang mungkin Anda sering gunakan, tapi kali ini kita akan mencoba mengenal istilah-istilah yang kita gunakan dalam Windows ini lebih detail. Seperti ini, A misalnya, kita mulai dari A aja. A ini kita sebut juga dengan scroll bar. Jadi kita bisa geser ke atas, kita bisa geser ke bawah. We can scroll up, namanya scroll bar ya, berarti bisa scroll up, scroll ke atas, bisa scroll down, scroll ke bawah. Terus kalau mau lihat yang B, berarti yang B ini adalah title bar. Ini namanya title bar istilahnya. So whenever you see a title bar, you gotta know what it is, right? Sekarang yang C, of course, yang C ini ada per poin-poin ini namanya file name. File name ada di mana? Ini file name. Terus kita ke yang D, berarti ada kotak dan Anda disuruh ngecek. Of course, this is what we call as checkbox. Ini checkbox namanya. Terus kalau yang E ini berarti tab. Kalau di layar internet juga ada tab ya, open a new tab. Nah, kalau di Windows juga ada tab seperti ini. Terus yang F, udah pasti tahu ini untuk yang minimize, berarti ini minimize button, berarti ini lawannya yang G adalah maximize. Ini dia, maximize button. G, F, G, H. Lagi-lagi H yang di bawah sini. Kalau yang H ini adalah istilah untuk radio button, sama dengan checkbox, tapi kalau yang check ini ada tanda check. Kalau yang radio button ini berarti Anda tinggal klik lalu nanti ada titiknya penuh hitam seperti ini, berarti udah dipilih. Ini namanya radio button. Setelah H kita ke I atau I.
Ini namanya left hand pane. Jadi layar Windows ini dibagi atas dua. Ini panel bagian kiri, ini panel bagian kanan. Berarti yang sebelah kiri yang ditunjuk berarti ini adalah left hand pane. Lalu kita naik ke atas, yang J adalah folder, of course. Anda lihat folder-folder ini ya. Terus yang J, kita naik lagi ke K. Berarti K ini ada seperti ini nih, namanya icon. Selanjut dari K kita naik ke atas, yang terakhir ini adalah menu. Ada menu file, ada edit, ada view, ada tools and helps. Oke. Kalau sudah bisa sekarang nanti di latihannya di tas 1 silahkan diberikan huruf. Untuk menu ini huruf apa? Minimize button huruf apa sampai nomor 12. Oke. Sekarang kita ke latihan berikutnya. In this exercise, you're gonna need to match actions 1 to 7. Action 1 to 7-nya yang ini ya, 1 sampai 7. Ini harus dipasangkan dengan hasil yang ada di A to J. Jadi ini akan kita lakukan, lalu ini hasilnya. Kira-kira apa yang terjadi jika kita melakukan hal dari 1 sampai 7. Kita lihat contoh. When we double click on the title bar udah tahu ya tadi yang mana. Kalau lupa kita cek lagi, title bar itu guys yang salah. Title bar itu yang ini, yang B ya. Title bar. Kalau kita double click di sini, so what's gonna happen? Yang akan terjadi adalah it's B. The window fills the screen. Nanti Windows-nya akan memenuhi layar desktop Anda. Itu yang akan terjadi. Gitu. Jadi nanti ketika Anda menuliskan jawabannya di kertas HVS atau di kertas di lembar kerjanya masing-masing, ini nanti jangan hanya dikasih panah tapi juga dituliskan hurufnya sebagai results-nya itu apa dari A sampai G. Tulis hurufnya dulu baru panahnya. Oke? Terus yang kedua, kita lihat contoh. When you click on a menu, tadi menu juga udah saya kasih tahu ya. Kalau menu itu ada file, ada view. Berarti to open a new menu. Berarti kita membuka menu baru tersebut. Oke. Terus kalau kita right click on an icon, what's gonna happen? Kalau kita right click on an icon, tadi udah ada ya. Right icon yang mana? Maka when you right click on an icon, you gonna open it. Nanti akan dibukalah si icon tersebut. Gitu juga dengan slide the scroll bar down. Kali ada scroll bar ya. Kalau kita scroll barnya ke atas, scroll up. Kalau bawah berarti scroll down. So what's gonna happen? Number 4 ini, maka jawabannya adalah if you slide the scroll bar down, then it means that you need to scroll the window down. Nanti layar windownya juga akan turun begitu. Terus nomor 5, if you click the minimize button, what's gonna happen? Minimize button diklik berarti of course jawabannya to hide the window. Nanti layar Windows-nya akan bersembunyi atau disembunyikan atau ditutup gitu ya. Next, kalau kita drag the title bar, tadi udah ada title bar juga. Drag the title bar means you gonna move the windows di title bar. And if you select an icon, select the icon, dan its background change color. Kalau kita klik sebuah icon, nanti layarnya akan menjadi abu-abu biasanya kalau di layar desktop gitu ya. Oke, sekarang we come to a listening activity, everybody. We come to a listening activity. Now this time you're going to listen to a help desk technician talking to an IT user. Anda akan dengarkan percakapan sebuah help desk technician yang berbicara dengan pengguna IT atau customer-nya. Oke. Pertanyaannya,
What information is the technician looking for? Informasi apa yang teknisi itu cari dari si IT user? Okay, so then let's listen together. Unit 2, Recording 10. Okay, so first, can you see computer in the left-hand pane? No, I don't think so. Okay, can you scroll up to the top? Ah, yes. I can see it now. Now, right-click on that and a menu will appear. Okay. Just select Manage. There may be a short wait, but a box should appear. Can you see it yet? Not yet. Ah, yes. There it is. Can you see where it says Storage in the left-hand pane? Yep. Just to the left of that is a little box with a plus sign. Click on that. Yep, got it. And a new icon will appear labelled Disk Management. Click on that and a list of your drives will appear in the centre pane. How many are there? There are 2, Disk 0 and Disk 1. I see. Now, just right-click where it says Disk 0 and choose Properties from the menu. Then, from the box that appears, choose the Details tab. Then you'll see a drop-down menu. Yep, got it. In that drop-down menu, select Install Date. Just a moment while I look for it. It's about halfway down. You'll probably have to scroll down a bit. Ah, yes, here it is. OK, thanks. What date does it say? The 7th of December, 2011. OK, thanks very much. Now, Okay, so what information is the technician looking for? Jadi dia udah ngarahin si usernya tadi ya, lakukan ini, klik ini, scroll ini, open ini, gitu kan. Pada akhirnya dia mencari keterangan satu hal yang dia ingin ketahui dari si user. Di akhir-akhirnya disebutkan, yaitu keterangan tentang installation date. Date ini artinya tanggal instalasi komputer tersebut. Untuk mencari tahunya udah diarahin sama si technician dari awal, dikasih step by step-nya, instruksinya ke si user. Nah, nanti lagi akan Anda dengarkan lagi the number of instruction, but this time you gonna need to put them in order. Susun mereka berurutan gitu. Yang mana yang pertama sampai mana yang terakhir. Jadi nanti seperti ini. Nah, Anda bikin angkanya di samping keterangannya. Jadi dari listing tersebut kita urutkan mana yang pertama kali diinstruksikan oleh si teknisi kepada the user. Paham ya apa yang harus dikerjakan? So let's listen again. Unit 2, Recording 10. OK, so first, can you see computer in the left-hand pane? No, I don't think so. OK, can you scroll up to the top? Ah, yes. I can see it now. Now, right-click on that and a menu will appear. Okay. Just select Manage. There may be a short wait, but a box should appear. Can you see it yet? Not yet. Ah, yes, there it is. Can you see where it says Storage in the left-hand pane? Yep. Just to the left of that is a little box with a plus sign. Click on that. Yep, got it. And a new icon will appear labelled Disk Management. Click on that and a list of your drives will appear in the centre pane. How many are there? There are 2, Disk 0 and Disk 1. I see. Now, just right-click where it says Disk 0 and choose Properties from the menu. Then, from the box that appears, choose the Details tab.
then you'll see a drop-down menu. Yep, got it. In that drop-down menu, select Install Date. Just a moment while I look for it. It's about halfway down. You'll probably have to scroll down a bit. Ah, yes, here it is. OK, thanks. What date does it say? The 7th of December, 2011. OK, thanks very much. Now, Okay, I hope you have already got the order. If you missed that one, so you can repeat the audio over and over again. Ya, kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, silakan diulang kembali sampai mendapatkan susunan jawaban yang benar. Lanjut, kita ke teori sedikit. The way to give an instruction to somebody else. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah kalimat imperatif yang kita pakai untuk memberikan instruksi. We can use softeners, kita bisa melembutkan instruksi kita, membuatnya menjadi lebih gentle, maksudnya lebih lembut, lebih terkesan menghargai orang yang kita kasih instruksi ya, dengan menggunakan kata-kata seperti could you, can you, atau just to make an instruction sound more polite, agar instruksi kita terdengar lebih sopan. Biasanya ini dipakai untuk orang yang lebih kita hormati atau orang yang lebih umurnya lebih tua ya, umurnya lebih dari kita gitu ya. Let's see the example. For example, drag the window to the left. Drag the window, di drag windownya ke sebelah kiri. Ini bisa aja we tell the instruction like this to anyone, tapi kalau misalnya mau lebih sopan, kita pakai kata-kata seperti could you just gitu. Could you just drag the window to the left, atau could you just double click on the button icon. Could you just double click on the button icon gitu. Nah, nanti orang yang diberikan instruksi bisa memberikan jawaban seperti okay, sure, I got it, atau hanya got it gitu ya. Ya oke, udah gitu maksudnya. Atau I've done that, ya sudah saya kerjakan. Kalau belum, you can also say wait a minute, wait a moment, hold on, tunggu sebentar. Oke? Begitu. Jadi memberikan instruksi itu normally hanya menggunakan kata kerja verb 1. Drag the window, move the icon gitu ya, open the file atau open the folder gitu. Jadi langsung aja tanpa menggunakan tambahan apa-apa, tidak menggunakan tenses apa-apa, langsung aja pakai verb 1, langsung objeknya apa. Tuh, langsung gunakan kata kerja plus objeknya. Apa yang disuruh dan apa yang harus dipilih gitu. Selanjutnya, ada yang namanya sequencers. Ini urutan yang kita pakai untuk mengarahkan instruksi kita ini agar dia bisa tersusun secara rapi gitu dan bisa diikuti. Seperti kata-kata first, pertama-tama, bisa dilanjutkan second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, dan selanjutnya. Kalau mau pakai boleh. Itu namanya ordinal number. Atau kita bisa pakai kata-kata seperti then, kemudian next, selanjutnya, after that, setelah itu, finally, terakhir gitu. Untuk menunjukkan urutan dari langkah-langkah instruksi yang kita berikan agar orang yang mendengarkan paham, oh ya habis ini gitu maksudnya. Contoh, ketika kita memberikan instruksi saja, kita bisa bilang first atau first of all, atau ada juga yang bilang firstly, sama aja. Just click on, klik di mana? Klik di gitu ya, on itu di, on the start button, berarti klik tombol start, then kemudian select, pilih. Nah ini harus paham ya, pilih istilah-istilah ini. Pilih shut down, pilih tombol shutdown di bottom right corner. Bottom right corner berarti sebelah kanan bawah
gitu. Oke, jadi ini semua bisa dipakai dalam memberikan instruksi. Yang pertama, you can soften your instruction by using could you, can you, atau just, biar terdengar kita lebih menghargai sebenarnya, bukan hanya nyuruh-nyuruh aja. Terus yang kedua, kita bisa memberikan tambahan sequencer agar instruksi kita lebih teratur dan berurutan. Seperti itu. Oke, let's go on. In this occasion, this time, you're gonna make a conversation between IT help desk technician and IT user. Kita akan berlatih membuat percakapan antara si IT help desk technician ini dengan IT user. Seperti tadi, contoh yang ada di audio tadi, kali ini kita akan membuat percakapan yang mirip seperti itu. Kita gunakan keterangan-keterangan yang sudah diberikan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan kita berikan dalam instruksi kita. Ini contoh prompts-nya ya. Start button dulu, habis itu control panel, habis itu system and security, habis itu sistem yang ada tulisan view amount of RAM and processor speed-nya. Tuh. Ini kalau kita mulai buat percakapannya, si IT HD ini help desk ya, technician. Dia bilang, first, could you click on the start button? Jadi, start button ini diapain? Diklik, jangan dipilih. Do not say select. Bukan di scroll juga, tapi diklik. Jadi, could you click on the start button? Sure. Ini jawabnya bisa sure. Okay, of course, gitu ya. Terus, secondly, kedua, select. Nah, ini baru di select control panel. Setelah diklik tadi start buttonnya, pilih control panel. Dan kemudian setelah dipilih control panel, maka sebuah box akan muncul. Terus user bilang, okay, I've done that. Iya, udah saya kerjain. Terus, click where it says. Nah, klik. Oke, tulisan yang mengatakan System and Security. And then, kemudian view amount of RAM. Lihat jumlah RAM dan prosesor yang ada di bawah label sistem. Gitu. Terus IT usernya baru bilang, I got it, thank you very much. Terima kasih. Jadi paham ya, kita akan gunakan clue yang diberikan oleh perintah soal. Lalu clue tersebut kita jadikan sebuah percakapan yang terstruktur seperti ini. Oke, jadi gunakan, ini namanya tadi apa? Sequencers. Boleh gunakan could you atau could you just. Atau can you juga boleh. Untuk membuat instruksi Anda terdengar lebih polite, lebih sopan. Okay, so this is the exercise. You have 1, 2, 3, and 4, and 5 prompts. So you're gonna need to make 5 conversation on your own. Perhatikan kalau start button ini berarti diklik gitu ya. Mozilla Firefox ini will open. Ya, you need to choose the icon of Mozilla Firefox. Lalu berarti kalau udah dipilih ikonnya, lalu di double klik di title bar, lalu kalau udah di double klik di title bar, tadi apa yang akan terjadi? The windows will fill the screen and then you can start go on your internet searching. Gitu. Lanjut ke nomor 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dibuatkan percakapannya di lembar kerjanya nanti. Okay guys, thank you very much for today's class. I hope you can catch up all of my explanation, and if you still have question, you can ask me on the WhatsApp group. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.